Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi Kak Elvani. Kok kita cuma berdua doang? Teman kita nggak ada? Kita panggil aja yuk. Coba. Kakak sekolah minggu. Hai Kak Nova, Kak Fani. Hai adik-adik sekolah minggu. Kak Nova, Kak Fani, adik-adik sekolah minggu. Kakak punya teman baru loh. Siapa Kak? Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran? Dikasih tahu nggak? Mau dong. Tutup mata dulu dong. Kok harus Adik-adik tutup mata? Iya, biar seru. Adik-adik sekolah minggu juga tutup mata di rumah ya. Kak Nova tutup mata, Kak Fani tutup mata. Oke. Satu. Jangan ngintip. Gak boleh ngintip, adik-adik di rumah jangan ngintip ya. Dua. Jangan ada yang ngintip. Tiga. Hai. Siapa ini Kak? Mau dikasih tahu nggak? Mau. Siapa ya namanya ya? Kasih tahu jangan? Kasih tahu dong. Kasih tahu deh. Hai adik-adik sekolah minggu, aku Naomi. Hai Noni. Aku boleh gabung nggak di sekolah minggu? Boleh? Tapi bawaan kitabnya nggak Naomi? Bawa dong kak. Bawa buku endenya? Bawa. Oke, kalau semuanya udah disiapin, adik-adik di rumah juga sudah menyiapkan Alkitabnya, kita mulai ibadahnya ya Kak Nova. Iya dong. Nyanyi lagu apa Kak kita? Oke, kita nyanyi lagu Mentega dan Roti. Oke. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Adik-adik, kita mau saat teduh, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Adik-adik, kita masih bernyanyi ya. Kak, masih bernyanyi kan? Semangat kan? Ya, kita memuji Tuhan. Kak Naomi? Naomi ya, Naomi. Kak Elvani? Ya. Kita bernyanyi apa Kak? Oh, sukacitaku. Adik-adik Oke. di rumah bangkit berdiri. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh
Adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita untuk hari Minggu ini adalah hukum Taurat yang pertama. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah masih pada semangat gak? Semangat dong Kak Kak. Nova semangat gak? Naomi semangat gak? Dong Kak Kak. Fani semangat gak? Nah, bagus. Kita kembali memuji Tuhan. Gimana Kak Nova? Lagunya ada di buku Ende Lului Hamu Harajawan Midebat. Sekali lagi adik-adik. Adik-adik di rumah, mari bangkit kembali berdiri. Kita mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk kita minggu ini atau epistel untuk sekolah minggu diambil dari 3 Yohanes 4 ayat yang ke-6. 3 Yohanes 4 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi,
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik jangan lupa hafalkan ayat hafalan minggu ini. Naomi juga ya hafalin. Wah, iya dong Kak, pastinya. Nah, gimana kalau kita puji Tuhan lagi? Iya Kak, kita nyanyi lagi dong Kak. Oke, Naomi mau nyanyi apa? Iya, Naomi mau lagu apa? Yesus kekasih jiwaku. Oke, adik-adik di rumah kita puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Bangkit berdiri adik-adik. Yeay. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik di rumah, kita kembali bangkit berdiri. Kita mengakui iman percaya kita kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sama-sama mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi Roh Kudus yang baik. Jangan lupa bangkit berdiri ya teman-teman. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau
Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak sekolah minggu, nats yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Matius 13 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Amang bacakan bagi kita, mari adik-adik mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, nats kita ini adalah perumpamaan Yesus tentang kerajaan sorga. Siapa yang tahu di manakah kerajaan sorga itu? Oke. Kerajaan sorga itu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Nanti kita ke sana ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Nah, tetapi apakah kerajaan sorga itu sudah ada sekarang? Ada. Itu di mana? Gereja. Gereja adalah gambaran kerajaan sorga di dunia. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kerajaan sorga itu sudah ada? Ada. Dalam hidup kita saat ini? Iya, yaitu gereja. Kerajaan sorga itu akan disempurnakan nanti? Iya. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput orang-orang percaya, yaitu kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, siapakah gereja atau apakah gereja? Gereja itu dari kata eklesia ya, dari bahasa Yunani. Nanti adik-adik tahulah kalau sudah semakin besar. Eklesia itu artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari apa, Aman? Dipanggil keluar dari perbudakan dosa kepada keselamatan. Jadi itu maksudnya gereja itu. Gereja itu eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari perbudakan dosa kepada keselamatan. Nah, adik-adik kan pernah mendengar lagu gereja bukanlah gedungnya. Kan seperti itu. Bukan pula menaranya. Kan itu kata-katanya. Tetapi bukalah pintunya. Lihat di dalamnya. Gereja itu orangnya. Jadi siapakah gereja? Adik-adik sekalian, kita semua, bapak, ibu, tulang dan tulang semua. Siapa yang percaya kepada Yesus itulah gereja. Gereja itu bukan gedungnya. Memang kalau kita lihat gereja KWP Cikampek di pamflet gereja itu ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan gereja itu sebenarnya adalah orang-orangnya. Siapa itu? Orang-orang percaya. Anak-anak sekolah minggu, remaja naposobulu, ama, ina, semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, kita yang disebut tadi gereja sebagai kerajaan Allah di dunia diumpamakan seperti apa tadi dalam nats kita? Seperti biji sesawi. Satu lagi seperti apa katanya? Seperti ragi. Di ayat 33, di ayat 32 itu tadi seperti biji sesawi diumpamakan Yesus. Seperti apa rupanya biji sesawi ini?
Ternyata adik-adik, biji sesawi ini adalah biji atau benih yang terkecil di antara benih yang lainnya. Nah, namun setelah tumbuh, ukuran daunnya lebih lebar dari sayur-sayur yang lain maksudnya. Dia akan lebih lebar. Kemudian nanti setelah besar, dia seperti berbentuk pohon. Dan kemudian dia memiliki cabang-cabang, dan di cabang-cabangnya inilah hinggap burung-burung. Itu katanya tadi di dalam nas kita. Artinya kerajaan Allah itu atau gereja itu tadi sebagai gambaran kerajaan Allah di dunia diibaratkan seperti biji sesawi. Gereja Tuhan kita walaupun minoritas, itu maksudnya. Walaupun adik-adik masih kecil, katakanlah demikian. Tetapi ada tangan Tuhan yang mampu menolong memaksimalkan fungsi dan peran gereja itu. Fungsi dan peran orang-orang percaya itu. Supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi lingkungan. Itu biji sesawi. Kecil, tetapi setelah dia bertumbuh, dia paling besar dari yang lain. Itu maksudnya. Kemudian ada lagi tadi kata ragi. Kerajaan sorga itu atau katakanlah gereja itu diumpamakan seperti ragi. Ragi itu bagaimana rupanya, Mang? Ternyata ragi itu diumpamakan Yesus. Ragi yang sedikit katanya tadi mampu mengkamirkan seluruh adonan. Ya mungkin kita jarang melihat ragi ya. Tapi kita ibaratkanlah ini seperti garam. Coba kalau nggak ada garam, kan nggak enak makanan itu. Tapi sedikit pun garam itu dikasih, rasa makanan itu jadi enak. Demikian tadi ragi itu. Demikian tadi orang-orang percaya itu. Walaupun dia sedikit, tetapi dia berpengaruh bagi yang lain. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak Tuhan, dari perumpamaan ini kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang disebut tadi gereja mau diajak untuk apa? Yang pertama, anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan harus mampu berbuat baik. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun perbuatan yang bisa menolong orang lain, membantu teman. Itu yang diinginkan oleh nats kita. Biarlah orang-orang percaya itu, biarlah pewaris kerajaan surga itu, gereja yang disebutkan tadi atau orang-orang percaya kepada Yesus itu kita. Sedikit yang kita perbuat untuk menolong orang lain, apa yang bisa kita perbuat itu akan menjadi besar. Karena apa? Karena Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Maksudnya adik-adikku sekalian, orang akan memuji Tuhan kita. Baik-baik loh anak-anak sekolah minggu itu. Baik-baik loh orang Kristen itu. Ternyata mereka mau menolong. Walaupun mereka minoritas atau sedikit. Tetapi mereka mau menolong kita yang banyak. Begitu. Seperti apa? Banyak. Apa yang bisa adik-adik bisa perbuat? Anak-anak sekolah minggu yang bisa perbuat? Ya katakanlah, kalau kita masih belajar, katakanlah anak-anak SD ya, dengan belajar yang rajin, dengan tidak berbuat curang, dengan senantiasa mau dengar-dengaran dengan guru, itu sudah menjadi khotbah yang hidup bagi yang lain. Oh ternyata orang-orang percaya itu, ternyata orang-orang Kristen itu rajin loh. Ternyata orang-orang Kristen itu enggak bandel-bandel loh. Ternyata orang Kristen itu mau dengar-dengaran loh sama gurunya, sama orang tuanya lagi. Nah dengan demikian mereka juga akan memuji Tuhan kita. Maka benarlah tadi yang dikatakan oleh nats kita. Orang percaya itu walau kecil seperti biji sesawi, tetapi pengaruhnya besar.
Walau sedikit seperti ragi tadi, pengaruhnya sangat besar. Karena untuk kebenaran, untuk menolong orang lain, membantu yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita berbuat sesuai kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri firman-Mu Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini, di mana firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang percaya, warga gereja, warga yang dipanggil keluar dari perbudakan dosa menuju keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang dipanggil keluar atau orang-orang percaya, kami harus seperti biji sesawi dan juga ragi, walau kecil, walau minoritas, tetapi berpengaruh besar. Melalui sikap dan perbuatan kami yang mau menolong dan mau mengasihi orang lain, nama Tuhan dimuliakan. Pakailah hidup kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Kami senantiasa diajari, dimampukan untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami, orang tua kami, keluarga kami yang jauh maupun dekat dari kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Terlebih di masa sulit ini, di masa pandemi ini, Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahan ditaruh di celengan. Mari kita bernyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan nyala kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.